Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Power of the News, tugas mata kuliah teori media. Dan perkenalkan, nama saya Triana Laili dengan NIM 205103010023. Saya simpulkan perkembangan dari media berita. Awal mula muncul media didasari dari adanya kebutuhan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Semua kebutuhan untuk berkomunikasi difasilitasi oleh media-media yang pada waktu itu. Beberapa perkembangan media, yaitu salah satunya percetakan, ditemukan pada tahun 1450 dan berperan penting dalam sejarah bangsa. Dalam perang saudara religius reformasi dilakukan pamflet dan lembaran oleh tentara pada abad 16 dan 17. Jika di negara modern baru muncul mesin cetak termasuk di dan Inggris pada abad ke-17 dan 18. Mesin cetak dipandang sebagai teknologi yang harus dikelola dengan tepat oleh negara untuk memenuhi tujuannya di negara Eropa dan mencegah jatuh ke tangan para pembangkang. Norma di sebagian besar negara adalah bahwa printer dilisensikan dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Selanjutnya, pada awal abad ke-19 ada sekitar 200 surat kabar yang reguler yang diterbitkan di Amerika Serikat. Industri surat kabar melanjutkan pertumbuhannya yang kuat pada pertengahan abad. Selain telegraf, surat kabar di kota-kota besar memiliki mesin cetak yang bertenaga uap baru dengan kapasitas produksi yang jauh lebih besar. Jaringan kereta api yang berkembang di negara itu membuatnya praktis untuk mengirim koresponden ke sebuah berita dalam beberapa hari daripada berminggu-minggu. Pada akhir abad ke-19, generasi baru menerbitkan surat kabar membangun perusahaan mereka dalam skala korporat yang lebih besar. Seiring perkembangan abad populer mulai memasuki lebih banyak majalah berita mingguan. Pada satu jurnalisme foto muncul sebagai profesi yang berbeda, dan sebagian besar majalah ini menggunakan fotografi secara ekstensif. Perkembangan terkait film-film berita menjadi iringan umum pada malam di bioskop. Di era pra-televisi, majalah bergambar dan film berita akan menjadi media utama untuk menyampaikan gambaran-gambar seperti parit-parit Perang Dunia I dan garis-garis besar depresi besar tahun 1930. Selanjutnya, radio sudah ada sejak tahun terakhir abad ke-19, akan tetapi hingga 1920 radio berfungsi terutama sebagai perangkat interkabel yang setara dengan telegraf, seperti untuk menghubungkan kapal di laut. Namun penemuan secara bertahap menguasai teknik membawa suara dan bukan hanya titik dan garis kode Morse. Hal ini pada gilirannya membuka kemungkinan bahwa program dapat disiarkan kepada halayak yang memiliki perlengkapan yang sesuai. Selanjutnya, televisi elektronik ditemukan kurang lebih secara bersamaan oleh Ilotey Bradford dan Vladimir Yaworkin pada tahun 1920 dan pertengahan 1930. Selanjutnya sekitar tahun 2000, fenomena internet baru muncul dalam kemampuan untuk mendapatkan informasi dalam jumlah besar tanpa perantara dan mendistribusikan informasi hampir secara instan telah menantang standar dan praktik jurnalis tradisional. Selanjutnya,
ada jenis-jenis media. Ada 3 media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak, proses jurnalis di media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, tabloid. Media elektronik, proses jurnalis di media radio, televisi, dan film. Media online, teknik penyampaian informasi melalui situs web, berita, atau portal. Ada hukum dan media berita. Kunci dalam memahami aspek hukum dari media berita dan interaksinya dengan masyarakat dan pertama terletak pada hukum konstitusi. Kemudian pada undang-undang atau common law, dan terakhir ada regulasi. Karena itu harus dimulai dengan pemahaman yang berkembang secara bertahap tentang amandemen pertama dan kemungkinan konflik di antara hak kebebasan pers dan kepentingan hukum dan kemasyarakatan lainnya seperti privasi dan hak atas peradilan yang adil. Ada amandemen yang pertama. Amandemen pertama merupakan ketetapan konstitusional primer yang diandalkan media di Amandemen pertama merupakan ketetapan konstitusional primer yang diandalkan media buat memungkinkannya pekerjaan tanpa campur tangan. Amandemen pertama dalam dasarnya menggabungkan kepada satu paket hal-hal yang menciptakan perihal politik seperti percaya, berbicara, menulis, mengajukan petisi, dan berdemonstrasi. Salah satu tema tak pernah mati menafsirkan amandemen pertama merupakan mengakui betapa pentingnya kebebasan berekspresi bila warga sanggup menentukan pilihan demokrasi mereka. Seiring dengan kemajuan abad ke-20 dan hak-hak semakin menjadi konflik dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pengadilan dipanggil untuk menentukan dalam situasi apa kebebasan pers atau tindakan jurnalis dapat dibatasi atau dihukum. Di sisi lain, implikasi dari amandemen pertama juga dapat digunakan untuk melindungi sumber dan pekerjaan reporter dan editor atau untuk mewajibkan media diberikan akses ke audiensi, persidangan, dan tindakan publik lainnya dari pemerintah. Ada batasan pada pers. Batasan pada pers, penerapan hak itu mencetak bebas, tidak menyiratkan hal untuk mencetak apapun tanpa mendapatkan izin. Ketika mereka menulis amandemen pertama, para perumus memiliki Commentaries of the Law of England oleh Sir William Blackstone sebagai referensi standar untuk hukum umum selama berabad-abad. Perlindungan hukum untuk media. Hukum tidak hanya membatasi aktivitas media, ia juga dapat memfasilitasi mereka dalam berbagai cara dengan melindungi kemampuan mereka dalam mengumpulkan informasi dan dengan mewajibkan pemerintah memberikan berbagai informasi kepada publik. Pada perspektif di media, kata media yaitu bagaimana cara memahami apa yang dilakukan media berita. Dalam fisika, medium adalah sesuatu yang dilalui gelombang seperti cahaya atau suara lewat media fisik, memiliki efek yang relatif sederhana dan dapat diprediksi pada kualitas energi yang melewatinya, seperti suara yang bergerak pada kecepatan yang berbeda dalam material dengan kepadatan berbeda. Pandangan naif tentang media berita adalah bahwa media seperti media fisik semacam saluran pasif di mana ide dapat dikomunikasikan atau di peristiwa yang dilihat. Kebebasan pers.
Hukum pers menjamin dan melindungi kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat memungkinkan adanya kontrol terhadap negara. Kebebasan berpendapat memungkinkan adanya dialog horizontal antar warga negara. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, tidak ada kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah. Rakyat tidak tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Kekuasaan menjadi sewenang-wenang membawa sebuah penindasan efektif dan masalah media. Semua saluran informasi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tertarik untuk membujuk orang lain. Mungkin kesaksian paling jitu tentang kekuatan media untuk menentukan pilihan politik pemilih adalah ratusan juta dolar yang dihabiskan untuk iklan televisi dan radio selama setiap fungsi dari pers. Memenuhi hak masyarakat berpendapat, memberikan dan menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan, sebagai lembaga ekonomi. Selanjutnya, hubungan pers dan jurnalistik. Pers dan jurnalistik merupakan pergerakan di bidang yang sama menyiarkan informasi. Pers dan jurnalis mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip jurnalistik. Dan sebaliknya, sebuah karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Pers bisa dikatakan media khusus untuk digunakan mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada halayak. Tugas dari jurnalistik itu sendiri untuk memberikan laporan yang jujur, komprehensif, dan cerdas tentang peristiwa hari ini dalam konten yang memberi mereka makna. Sebagai wadah pertukaran komentar dan kritik, memberikan gambaran perwakilan kelompok konstituen dalam masyarakat. Untuk mempresentasikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Untuk memberi warga akses penuh ke intelijen hari ini. Tujuan jurnalistik sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah gerakan yang disebut jurnalisme sipil atau jurnalisme publik. Jurnalisme publik adalah praktek jurnalistik atau pemberitaan tentang masalah yang menyangkut kepentingan umum di tengah masyarakat dan melibatkan warga. Jurnalisme sipil berupaya melibatkan jurnalis secara aktif dalam proses membantu masyarakat membahas isu-isu politik. Menurut pengajur jurnalisme sipil Jay Rosen, tujuan jurnalisme sipil yaitu menyapa orang sebagai warga negara dalam serta dalam urusan publik, bukan sebagai korban atau penonton. Membantu komunitas politik untuk melindaklanjuti daripada hanya mempelajari masalah. Memperbaiki iklim diskusi publik daripada hanya melihatnya. Memperbaiki iklim diskusi publik daripada hanya melihatnya memburuk. Membantu membuat kehidupan publik berjalan dengan baik sehingga hal itu menarik perhatian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.